Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di dunia pesiar. Saat ini pukul 11.30. Jadi jam 11.30 siang. Saya akan undur di 30 menit lagi jam 12 siang. Saya tadi baru habis meeting. Seluruh headwaiter yang ada di kapal ini meeting oleh Meter di Dom, Dining Operation Manager, dan F&B Director. Ini berkaitan dengan skor kapal yang di bawah expectation. Jadi pada minggu ini, pada dua cruise yang lalu keluar hasilnya minggu ini. Itu skor restoran 8,2 dan skor buffetnya 7,6 ya. 7,6 atau 7,4. Oke, jadi pada dasarnya setiap kapal hanya dua yang dituntut, yaitu skor harus bagus dan revenue. Revenue artinya penjualan minuman atau makanan. Jadi dua itu. Kalau dua itu sudah terpenuhi sesuai dengan ekspektasi, di mana skornya di atas 8, itu 8, 9, 10 jarang gitu ya. Dan revenue-nya terpenuhi sesuai dengan target, karena setiap kapal itu ada targetnya masing-masing. Jadi kalau sudah dua itu terpenuhi, maka tidak akan ada yang namanya meeting, tidak akan yang adanya inspektor dari luar datang, dan kita akan hidup nyaman di kapal. Ya. Tetapi kalau sudah seperti keadaan seperti saat ini, skornya turun di bawah 8, buffetnya, restorannya juga menurut perhitungan Meter D itu masih kurang, minimal 8,6 atau kalau bisa ya 9. Nah, yang menjadi sumber kesalahan itu adalah middle management seperti headwaiter saya ini. Karena apa? Saya yang berhadapan dengan tamu, karena tugas di deskripsi seorang headwaiter itu adalah yang pertama dan paling penting adalah untuk mengecek guest satisfaction. Jadi kepuasan dari tamu itu adalah tugas saya. Apakah dia puas dengan servis dan makanan, itu adalah menjadi catatan seorang headwaiter. Kemudian saya juga berhadapan harus mengkoordinir orang-orang, di mana ada waiter dan asisten waiter. Itu adalah juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi memanage orang, kemudian mencari solusi kepada tamu-tamu yang komplain, terutama ya, yang memberikan good comment biasanya tidak dihiraukan. Yang dihiraukan adalah komplain. Ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana mencari komplain itu dan mendapatkan solusi, kemudian menginput di Potalio. Kemudian yang menjadi catatan hari ini dalam meeting adalah di buffet. Jadi Metodi sangat mengkritik keras middle management seperti saya ini headwaiter, harus lagi pendekatan yang lebih intensif kepada tamunya. Jadi approach the table-nya ditingkatkan, kemudian memanage orang-orang di tanggung jawab area saya itu harus betul ditingkatkan. Itu tadi poin meetingnya ya. Jadi biasa kalau skor sudah menurun, yang dimarahi pertama adalah kita sebagai headwaiter, karena kitalah yang berada di garis depan, berhadapan dengan kru, berhadapan dengan tamu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa di kapal pesiar, bagi teman-teman yang akan naik kapal pesiar atau yang sudah tahu sudah kapal pesiar, oke lah, yang tidak peduli apa-apa, teman-teman yang pingin tahu, di kapal pesiar itu saya katakan tidak ada yang namanya demokrasi. Oke, kalau Anda memang ada merasa tidak nyaman, Anda boleh ke human resort. Tetapi pada dasarnya di kapal itu demokrasi itu tidak ada. Teman di luar, tapi begitu di dalam bekerja, umpamanya ada dua teman bersahabat, si A dan si B. Si A dan si B sama-sama bersaing untuk mendapatkan promosi, maka salah satu ini akan menjadi saling sikut. Itu persaingannya. Yang kedua,
saya tadi dapat poin bahwa di kapal pesiar itu demokrasi bukannya tidak ada, tapi rendah. Demokrasi artinya begini. Jadi kalau ada sesuatu perintah, maunya saya memerintahkan seorang waiter, lakukan ini, lakukan itu, please lakukan ini, dengan sopan sudah kita lakukan. Dan waiter atau orang yang kita kasih tahu itu nge-reviews, artinya membantah itu istilahnya, maka tidak ada alasan orang yang saya perintah untuk melakukan sesuatu itu harus dia melakukan sesuatu, tidak ada alasan ini itu saya itu tidak. Ya, karena itu adalah job deskripsi daripada waiter atau asisten waiter yang saya perintah. Itu tidak ada alasan. Anda tidak boleh memberikan suatu alasan, oh saya tidak suka di sini, saya mau di sini, tidak bisa. Oke, lanjut biar tidak tegang. Ini adalah suasana yang saya bisa ambil dari atas kapal. Ini kota Southampton, Inggris ya. Kelihatan dari atas kapal seperti ini, cuacanya dingin sekali sekarang di sini. Sekitar 10 derajat Celcius dari atas kapal, dingin sekali. Jadi kita bisa keluar di sini ya, kita bisa keluar di Southampton, tapi karena saya baru di sini, saya belum tahu suasananya, saya belum sempat keluar untuk membuat vlog untuk teman-teman semua. Oke, lanjut. Berbicara masalah demokrasi dan apa yang sistem yang ada di kapal pesiar ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang demokrasi. Istilahnya itu tidak usahlah kru yang namanya waiter ke bawah itu untuk argue, untuk reviews dan lain sebagainya kepada manajemen di atas. Karena apa? Yang berpikir yang akan mendapatkan semprotan dari atas itu adalah manajemen ya. Jadi tugas dari seorang kru itu hanya adalah menjalankan perintah daripada manajemen. Maaf. Ya, seperti itu di kapal pesiar. Jadi kalau Anda mau kapal pesiar harus mengerti tentang hal seperti itu. Oke. Kemudian saya juga jelaskan bahwa sistem di kapal pesiar mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa itu seperti piramid. Atau piramid artinya satu puncak di atas yaitu ada kapten. Kapten lah yang bertanggung jawab tentang semua yang ada di kapal pesiar. Nanti kapten punya bawahan yang namanya di restoran itu adalah hotel direktur. Hotel direktur punya bawahan, di sana ada stafnya, nanti ada F&B direktur, ada cruise direktur, semua tentang direktur itu, termasuk nanti turunannya adalah Meter D. Di bawah Meter D itu ada restoran manager, setiap restoran ada manajernya di sini ya. Kemudian di bawah restoran manager itu ada namanya yang medium management, itu head waiter. Di bawah head waiter itu ada senior waiter, kemudian ada waiter, asisten waiter, buffet boy. Itu rangkaian kalau di restoran. Jadi katakanlah karena kenapa dibilang piramid, karena yang di atas itu hanya satu orang yaitu kapten. Kemudian ke bawahnya seperti piramid, seperti itulah sistem manajemen daripada di kapal pesiar. Mau tidak mau kalau Anda ingin ke kapal pesiar harus ikuti sistem seperti itu. Karena apa? Saat Anda sign kontrak di agent Anda masing-masing, Anda sudah di situ istilahnya Anda sudah mau melakukan apa yang tertera di job deskripsi Anda. Apakah Anda sebagai seorang buffet boy, apakah Anda asisten waiter, senior waiter, head waiter, restoran manager, dan bahkan sampai ke hotel direktur. Di situ sudah ada job deskripsi masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya jelaskan. Salam untuk keluarga semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jangkar. Bye-bye.